266 kembalinya Luo Feng. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Kabut emas menyelimuti sebuah bukit besar, bukit ini sepenuhnya terbuat dari logam. Di udara di atas bukit, telur berbentuk oval mengambang. Cangkang telur mulai retak terbuka, sebuah lengan terangkat keluar dari dalam, akhirnya telur itu terbelah sepenuhnya. Seorang pria telanjang bulat, bugar dengan rambut hitam pendek mengambang di udara, matanya tenang, apapun yang dilihatnya, tampaknya dipenuhi dengan rasa takut. Pada ketinggian 1,78 meter, meskipun dia kurus, tubuhnya tampak seperti baja berkualitas tinggi yang ditempa dengan baik, memancarkan rasa kekuatan yang luar biasa. Pria dengan rambut hitam pendek mengamati tanah emas. Ini adalah dunia internalku. Mata lelaki itu dipenuhi dengan rasa heran dan penasaran. Semuanya tiba-tiba menghilang, pada saat yang sama. Gemuruh, binatang bertanduk emas, yang seluruhnya tertutup sisik hitam, dengan panjang tubuh 320 meter tiba-tiba muncul di daratan. Jauh di dalam Samudra Pasifik, laut yang ganas dan arus bawah mengamuk. Binatang bertanduk emas itu tiba-tiba menghilang, pada saat yang sama, seorang lelaki telanjang bulat dengan rambut hitam pendek muncul. Aku akhirnya kembali. Mata Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit ditahan, inti. Dengan sebuah pikiran, dia merasakan di dalam tubuhnya, dengan jelas melihat jantungnya sendiri melalui dadanya, di antara paru-parunya, tepat di tengah di titik ulu hati, inti itu berputar di tempatnya, dipenuhi dengan ukiran emas yang rumit, memancarkan cahaya keemasan. Inti ini sangat-sangat kecil. Sebelumnya, binatang bertanduk emas itu berukuran 180 meter, diameter inti ini hanya sekitar 20 cm atau lebih. Sekarang Luo Feng telah kembali ke tubuh manusianya, intinya hanya beberapa milimeter. Energi genetik, kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng bergerak, gemuruh. Sejumlah besar kabut emas terbang ke tubuh Luo Feng dari dalam dunia internalnya, dengan cepat berkumpul di bagian tengah perutnya, berputar-putar dan berkumpul. Dengan sejumlah besar kabut karakteristik logam dari dunia internalnya, 1, 2 dan akhirnya 3 planet mini terbentuk di sekitar dantiannya. Star Traveler level 3, sekarang, tubuh Luo Feng hanya bisa menahan begitu banyak, lebih dari itu mengharuskannya untuk terlebih dahulu memperkuat tubuhnya, meningkatkan kemampuan dantiannya untuk menahan energi. Gemuruh, pada saat yang sama, di dalam intinya, jiwa Luo Feng yang telah mencapai level 3 Star Traveler dengan gila-gilaan menyerap energi alam semesta. Saat diterima di inti, ia segera dikirim untuk disempurnakan, namun itu hanyalah penyempurnaan sederhana, mencapai level penjelajah bintang 5 dan dengan cepat meninggalkan inti, mengalir melalui kepala dan kesadarannya. Gelombang energi roh yang ganas terus berkumpul, perubahan mulai terjadi, membentuk planet roh lain. Setelah menghabiskan setengah jam, akhirnya berhenti. Di dalam kesadarannya, sebuah planet merah darah, dengan 5 planet lain mengorbit di sekitarnya, berputar terus-menerus. Penjelajah bintang 6, Luo Feng, tubuhmu berada di level 4 Star Traveler, namun, kemampuan spesialmu sebelumnya adalah tubuh emas, itulah sebabnya, kekokohan tubuhmu sebanding dengan petarung Star Traveler level 4. Ia mampu menahan kekuatan pembaca roh Star Traveler level 6, itu batasnya. Kata Babata, dimengerti. Luo Feng tersenyum saat membuka matanya, di sampingnya sebuah pelindung perak cair terbang keluar, dari pelindung itu ia menerima cincin penyimpanannya, energi rohnya menciptakan penghalang pelindung di laut, dari dalam ia mengambil satu set pakaian untuk dikenakan. Kontak awan, Luo Feng melihat jauh, ribuan meter jauhnya di laut, tanaman rambat kontak awan berwarna merah darah. Meskipun telah menyusut lebih kecil, ia segera terbang menuju Luo Feng. Setelah mengenali pemiliknya, tanaman rambat kontak awan akan mengikutinya seumur hidup. Saat jiwa Luo Feng hancur, ia juga akan mati. Tanaman rambat kontak awan menyusut dan masuk ke dalam kulit Luo Feng, menghilang. Gelombang pikiran dan emosi dari cloud kontak Fin terpancar, bahagia, bahagia. Sepertinya, aku sama seperti sebelumnya. Luo Feng mendesah, namun pada hakikat, inti jiwaku adalah inti dari dunia internal. Tubuhnya dipelihara dari dunia internal. Jadi, tubuh Luo Feng saat ini mirip dengan tubuh binatang bertanduk emas. Kelemahan mereka adalah inti yang membawa jiwa dan dunia internal. Saat ini, bahkan jika kepala manusia Luo Feng diledakkan, dia tidak akan mati,
yang dia butuhkan hanyalah mengeluarkan energi dan itu akan tumbuh kembali, seperti binatang bertanduk emas. Luo Feng, aku memberimu pilihan ras lain dan kamu harus memilih manusia. Tubuh dan kecepatan evolusi binatang bertanduk emas akan jauh melebihi kecepatan evolusi tubuh manusia bumimu. Meskipun dunia internal memiliki karakteristik alam semesta logam untuk disediakan, genetika tubuhmu terlalu lemah, bahkan dengan sejumlah besar kekuatan, jika tidak dapat menahannya, apa yang terjadi? Babata jelas masih tidak puas. Luo Feng tertawa. Dia mengerti logikanya, pertumbuhan binatang bertanduk emas bergantung pada dunia internal. Setiap kali dunia internal tumbuh satu tingkat, binatang bertanduk emas akan segera menyerap sejumlah besar energi, tumbuh dengan cepat di tingkat yang sama juga. Dengan begitu, binatang bertanduk emas akan selalu mempertahankan kecepatan yang sama dengan dunia internalnya. Namun, genetika tubuh Luo Feng, dibandingkan dengan binatang bertanduk emas, jauh lebih rendah. Ia tidak dapat berevolusi dengan kecepatan yang sama. Tidak apa-apa, aku tidak bisa terlalu serakah. Luo Feng tertawa, setidaknya, saat ini aku adalah pembaca roh penjelajah bintang level 6. Dalam tubuh manusia buminya, ia adalah pembaca roh penjelajah bintang level 6. Saat ia beralih ke tubuh binatang bertanduk emas, ia menjadi binatang bertanduk emas level 3 bintang. Setelah lebih dari setahun, dari level bintang 1 ke level bintang 3. Itu cukup cepat, itu akan menjadi lebih lambat saat dia tumbuh, terutama titik kritis untuk menembus level semesta, yang akan membutuhkan lebih banyak waktu. Gemuruh, Luo Feng melangkah di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, dengan cepat keluar dari lautan. Tinggi di udara, Luo Feng berada di pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, menuju Eropa, ekspresinya dingin. Luo Feng, setelah insiden dengan binatang yang menelan, yang terkuat dan elit bumi semuanya telah jatuh, istana Dewa Perang telah ditutup. Para prajurit tidak memiliki pemimpin, tidak ada yang seperti Hong, Dewa Petir atau kamu, yang memiliki rasa kekuatan absolut di antara yang kuat. Itulah sebabnya, semuanya berantakan saat ini. Dan saat itu ketua kelima Atkin telah menjadi yang terkuat saat ini. Atkin, Yan Hai, mereka awalnya adalah perwakilan dari aliansi Hari, tetapi sejak yang terkuat di Eropa, yang merupakan Hari Isben terkuat jatuh, Atkin adalah yang terbesar, dia bergabung dengan Yan Hai dan memimpin sekelompok perwakilan. Baik itu pemerasan, ancaman atau hanya menggunakan kekerasan, mereka dengan cepat mengambil alih Hari Aliansi. Juga, Atkin dan Yan Hai telah membawa Sago Nehru masuk. Dan Sago Nehru, sebagai jenius India, secara alami diterima di Thunder Dojo dan saat ini menjadi salah satu penyelidik mereka. Menurut penelitianku, ini laporanku. Kekuatan ini, Atkin awalnya adalah ketua kelima, Yan Hai awalnya menantang ini tetapi gagal, tetapi kekuatannya sebanding dengan Jiayi. Keduanya sangat kuat. Sago Nehru, saat ini adalah satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi, dia juga jenius yang kusebutkan sebelumnya yang berada di bawahmu. Ekspresi Luo Feng dingin, mengenai organisasi yang dipimpin Atkin, Yan Hai dan Sago Nehru, mereka telah menjadi kuat. Di bawah mereka ada beberapa perwakilan penjelajah bintang tingkat 1 dan 2 lainnya. Mereka saat ini adalah kekuatan terdepan di bumi. Di bawah mereka adalah Dojo of Limits. Dojo of Limits memiliki 3 penjaga paling setia, yang sangat bersatu. Lalu ada 5 negara besar. Terakhir, Thunder Dojo. Sejak Thunder God koma, dengan Sago Nehru bergabung dengan Dojo, Thunder Dojo mengalami pertikaian internal dan situasinya cukup serius. Luo Feng terkejut dengan berita ini, untuk mengendalikan Hari Alliance sambil juga memengaruhi Thunder Dojo, kekuatan ini memang menakutkan. Mengandalkan pemerasan, kekerasan, pembunuhan atau pencurian harta, kekuatan ini telah membangun fondasinya yang kuat. Semua negara tidak berani menyinggung mereka. Kata Babata, Atkin adalah petarung paling kuat. Nehru adalah pembaca roh paling kuat. Juga, Yan Hai yang lebih dekat dengan Atkin. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi, Sokolov, kerabat mereka tidak menderita. Luo Feng pasti tidak melupakan 5 pahlawan yang pergi bersamanya untuk melawan binatang bertanduk emas. Kurang lebih, mereka tidak jauh lebih baik, namun, tidak ada yang berani menggertak keluarga dari 8 pahlawan. Hanya keluarga Mo Henderson yang lebih buruk, 1 meninggal. Menurut media, mereka mengatakan itu adalah kecelakaan mobil. Kata Babata, ekspresi Luo Feng menjadi lebih dingin.
Perebutan kekuasaan itu sangat brutal. Meskipun mungkin tampak damai di permukaan, banyak yang telah meninggal di balik bayang-bayang dengan orang-orang baru yang menggantikan mereka. Hari-hari telah menjadi lebih baik tanpa bahaya baru dan tumpukan sampah baru ini muncul. Niat membunuh Luo Feng meningkat, dari pengaruh garis keturunan dan garis keturunan binatang bertanduk emas. Luo Feng saat ini jauh lebih buas. Dulu kita tidak melihat mereka di masa krisis, sekarang mereka telah melompat keluar dan mengambil alih. Bahkan keluarga para pahlawan mereka berani mengancam, mengambil harta mereka. Mereka pantas mati. Mereka pantas mati. Tatapan Luo Feng adalah dewa, tanpa harimau di gunung, monyet-monyet mengambil alih. Atkin, Yan Hai, Sagon Nehru, kalian semua akan mati. Pada level 3 Star Traveler, Luo Feng telah melampaui para pahlawan lama dengan membunuh monster Grand Emperor dan setara dengan Hong dan Thunder God, dan sekarang, pada level 6 Star Traveler. Membunuh orang-orang itu akan seperti menginjak semut. Eropa, kota markas Paris, Fajar, mengenakan setelan koboi, dengan rambut putihnya yang dipangkas rapi, Yan Hai dalam suasana hati yang baik saat memegang gelas anggur dan duduk di balkon lantai 3 vilanya. Hehe, mengendus, Yan Hai tampak menikmati baunya, menutup matanya dan menyesapnya. Menggembirakan, Yan Hai berkomentar sambil menikmatinya, dia menikmati hidupnya saat ini, kembali ke masa Grand Nirvana, dia menganggap akhir dunia dan situasi itu sebagai kehidupan terbaik bagi yang kuat, dia bisa hidup seperti seorang kaisar. Dia telah mengumpulkan di sampingnya sekelompok pembantu yang buas dan brutal seperti dia, namun, Jiayi si bajingan itu, rasa keadilannya terlalu kuat. Keduanya adalah rival besar, sebagai dua pejuang besar dari Tiongkok, kekuatan mereka sangat dekat. Akhirnya, dia dipojokkan oleh Jiayi dan akhirnya dipaksa meninggalkan Tiongkok, bersembunyi di benua Eropa yang jauh. Puluhan tahun berlalu tanpa dia berani menginjakkan kaki di Tiongkok. Dan sekarang, kapanpun dia ingin pergi, dia akan melakukannya, dia melakukan apapun yang dia mau. Jiayi sudah mati, ketua keempat juga sudah mati. Luo Feng, bajingan sakit itu juga sudah mati, yang tersisa hanyalah ketua kelima Atkin, dan dia adalah teman baiknya, dia sama seperti dirinya sendiri. Anggur yang enak, anggur yang enak. Yan Hai tersenyum lebar, menuangkannya untuk dinikmati sendiri. Hari-hari yang menindas dari sebelumnya telah berlalu, dan sekarang, dia menikmatinya. Yan Hai terkejut, perlahan berbalik untuk melihat, hatinya dipenuhi rasa takut, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Dengan kristal muya, aku sudah melangkah ke penjelajah bintang level 3. Bahkan Atkin yang sedikit lebih kuat dariku, tidak bisa berada di belakangku tanpa aku sadari. Di bumi ini, seharusnya tidak ada orang seperti itu, tidak mungkin. Jantungnya bergemuruh. Namun, Yan Hai terus berbalik perlahan, tatapannya terkonsentrasi, menatap tajam ke tempat itu, dia ingin tahu, siapa orang itu. Mengenakan celana panjang tentara, dengan atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, seluruh dirinya tampak sangat jahat dan ganas, tatapannya sangat dingin. Kau, mata Yan Hai terbuka lebar. Tidak, wajahnya menjadi merah padam, seolah-olah dia telah melihat hantu, tidak mungkin. Kau, jangan terlihat seperti kau baru saja melihat hantu, hanya orang yang bersalah yang takut pada orang mati. Aku memang Luo Feng, dan aku datang untuk mengambil nyawamu. Sebuah suara dingin bergema, gemuruh. Yan Hai merasakan jiwanya terkoyak, setelah jiwanya tercerai-berai, seluruh tubuhnya ambruk di lantai. Luo Feng menatap dengan tatapan dinginnya, kau yang pertama. Dia sudah terbang jauh ke langit. Tuan, sudah waktunya pergi. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari tangga di bawah balkon. Tuan, beberapa kali teriakan berulang, kepala pelayan yang curiga berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit tak terkalahkan Yan Hai yang pingsan tanpa bergerak di lantai. Ekspresinya langsung berubah, Tuan, ada apa? Apa yang salah dengan Anda? Dia berlari dan berjongkok di samping untuk memeriksa napas dan denyut nadi. Meninggal, kepala pelayan itu membuka matanya lebar-lebar, sangat ketakutan, bagaimana Tuan bisa meninggal? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada orang muda, bagaimana mungkin? Rentang hidup seorang pejuang penjelajah bintang lebih dari 1000 tahun, titik ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari reruntuhan kuno tahu, tetapi kepala pelayan ini tidak.
Dalam sekejap, beberapa spesialis jantung keluarga Yan Hai berada di samping tubuhnya. Tubuhnya baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Dokter di sampingnya, menggunakan peralatan yang dideduksi, menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya tidak terjadi, tubuh ini benar-benar sehat, dia seharusnya tidak mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati begitu saja. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk memeriksa jiwanya. Amerika Utara, kota markas Washington, sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan melaju di sepanjang jalan, di dalamnya duduk orang nomor satu di bumi saat ini, Atkin, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh aliansi SDM untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora dan menjadi ketua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di aliansi SDM. Bahkan 9 keluarga inti yang hebat, tidak ada satupun yang berani melawan mereka. Dan selama insiden binatang yang menelan, dia adalah ketua kelima Istana Dewa Perang. Atkin, sangat kurus, dia memiliki janggut di bawah mulutnya. Tatapannya tampak seolah-olah dia sedang melamun, tetapi terkadang tampaknya membuat hati seseorang menjadi dingin. Orang ini, selama episode menelan binatang buas, menjaga profil yang sangat rendah, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan, ketika yang terkuat saat itu jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. Halo, Atkin mengeluarkan ponselnya. Ketua, Tuan Yan Hai ditemukan tewas 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematiannya yang spesifik, kami tidak dapat memastikannya. Sebuah suara yang jelas-jelas gugup terdengar. Apa? Ekspresi Atkin berubah, hatinya berdebar-debar, bagaimana Yan Hai bisa mati? Siapa di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk membunuh Yan Hai dengan mudah? Bagaimana dia bisa mati? Tanya Atkin. Tidak tahu, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, atau bahkan kapan. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, penyebab kematiannya tidak dapat dipastikan. Ya, tubuh Tuan Yan Hai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia seharusnya tidak mati. Saat dia selesai, ekspresi Atkin langsung berubah. Pak, menutup telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin, itu adalah serangan pembaca roh pada jiwanya. Hanya dengan jiwa seseorang yang hancur, seseorang akan mati seperti ini. Namun, di bumi ini, hanya ada satu pembaca roh penjelajah bintang. Sagon Nehru. Dan Sagon Nehru hanya seorang penjelajah bintang level 1, dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yan Hai. Siapa dia? Siapa? Dua siluet dengan cepat melintas di benak Atkin, orang-orang yang telah dia tekan dalam ingatannya selama bertahun-tahun, Isban. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isban, Luo Feng. Tetapi mereka sudah mati. Tubuh Isban, saya melihatnya sendiri. Kekuatan hidup Luo Feng juga melemah hingga menghilang, dan menyebar ke seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah drastis. Tidak benar, Luo Feng. Luo Feng. Ia teringat Hong dan Dewa Petir yang sedang koma, saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga menghilang, dan meskipun mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka masih hidup dan mati. Namun, mereka masih belum mati. Binatang pemakan itu juga telah mengalami kelahiran kembali. Tidak seorang pun melihat tubuh Luo Feng. Dari awal hingga akhir, tidak seorang pun melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang, dia masih hidup. Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah, Luo Feng telah membunuh Kaisar Agung 8 Tentakel, dia bukan sesuatu yang bisa dihadapi Atkin. Melawan Kaisar Agung 8 Tentakel, dia akan dengan mudah dibunuh. Dan saat itu Luo Feng menanganinya dengan sangat mudah. Luo Feng, kelainan muda tapi tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Petir. Atkin, dia harus menghormati Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar kembali, mengetahui bahwa dia telah mengirim Sagon Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil kristal Muya miliknya dengan paksa, maka... Tidak, Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia akan hancur. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk dapat membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan punya kesempatan. Halo, Atkin segera menelepon, Sagon Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng tidak mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Anda harus berhati-hati,
mungkin lebih baik untuk segera meninggalkan rumah Anda. Asia, India, kota markas New Delhi, karena perbedaan waktu, saat itu fajar di Eropa tetapi tengah sore di New Delhi, matahari musim gugur yang ganas bersinar di daratan, dan di distrik timur kota markas, ada sebuah kastil besar, itu adalah rumah tangga kuno India yang berkuasa, yang dimiliki oleh keluarga Nehru yang kuat. Keluarga Nehru, awalnya adalah yang terkuat hanya di dunia politik, namun sejak salah satu anaknya, Sago Nehru dengan cepat bangkit, menjadi satu-satunya pembaca roh Star Traveler di dunia, kekuatan keluarga itu tumbuh pesat. Sejak Tuan Sago Nehru setuju menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung terus bertambah setiap hari. Pembaca roh, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sago Nehru adalah pembaca roh terkuat di seluruh dunia, juga, dia masih sangat muda. Bahkan jika dibandingkan dengan Luo Feng dari Huaxia, usia mereka hampir sama. Tuan Sago Nehru adalah kebanggaan India, seorang jenius pembaca roh yang pasti, saya yakin dia akan menjadi seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sago Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas istana, dua penjaga melihat ke bawah ke sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai sebuah diskusi dengan tenang. Di dalam istana, di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sago Nehru sedang bermeditasi. Setelah dia selesai, dia akan melayani kalian semua. Seorang pria berpakaian sutra tipis tersenyum sambil berkata, "Baiklah, aku tidak terburu-buru." Kedua kelompok itu berjumlah total 8 orang, dan di antara mereka ada dua pembaca roh muda. Jelas bahwa mereka baru saja terbangun. Kastil Nehru, di langit di atas, sebuah siluet muncul. Yang aneh adalah, tidak ada yang melihat siluet ini. Babata, sistem kamuflasemu tidak buruk. Luo Feng memuji. Ini bukan apa-apa. Suara yang jernih dan tajam terdengar, itu hanya memutarbalikkan cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun yang ada di bawah tidak melihat cahaya dan tidak melihat apapun. Itu terlalu sederhana. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik, kapal-kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota-kotamu, jika mereka tidak ingin kamu melihatnya, kalian semua tidak akan bisa melihatnya. Luo Feng sama sekali tidak menduga hal itu. Sejak dia menjadi binatang bertanduk emas di dalam air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah ilmu pengetahuan anak-anak kecil. Bagi seorang petarung, yang mendekatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia seharusnya masih bisa merasakan kehadirannya. Kata Babata, benar. Luo Feng mengamati ke bawah, dengan sangat lembut, energi rohnya menyapu, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Bisa dibilang lembut dan sama sekali tidak bersuara, tidak ada yang menyadari indera Luo Feng, termasuk pembaca roh Star Traveler baru Sago Nehru. Dia Star Traveler level 1, aku level 6, hanya dari segi level, aku 32 kali lebih kuat darinya. Belum lagi aku sudah berlatih kurang dari kontrol lebih besar dari dan kurang dari ilusi lebih besar dari. Dalam hal mengendalikan kekuatan saja, termasuk semua teknik, aku jauh lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, melalui latihan terstruktur planet Yunmo, dia bisa merasakan dengan jelas. Dalam hal kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. So, Luo Feng bergegas turun, di dalam istana, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda berbaring di sofa. Kakinya diletakkan di atas meja kaca, tangannya memegang piala, di dalamnya dia mengaduk anggur merah yang lezat. Sago Nehru dengan lembut menyesapnya, bertarung denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Aku masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan denganku. Saat ini, saat aku bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat yang mengirim anak-anak mereka untuk menjadi muridku. Aku, satu-satunya pembaca roh tingkat Star Traveler di bumi. Dengan kekuatan besar di pihakku, juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi aku dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuatan di India. Jabatan kepala di Thunder Dojo sudah pasti milikku. Sago dengan lembut mengangkat kepalanya, memperlihatkan senyum merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng berikutnya. Aku sudah terlalu banyak. Mendengar kata-kata ini, sejak dia menerobos ke tingkat Star Traveler, semua orang memujinya,
mengatakan bagaimana dia akan seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Pada awalnya, Sagoneru sangat bangga dan bahagia. Namun setelah mendengar banyak ucapan seperti itu, ia mulai merasa kesal. Usiaku sama dengan Luo Feng, suatu hari nanti aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Saat-saat itu tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kau adalah Sagoneru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia muda, Sagoneru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sagoneru menjawab. Sagoneru, ini aku, Atkin, aku menduga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin lebih baik segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sagoneru sangat terkejut hingga dia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagoneru gemetar. Mata Sagoneru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sagoneru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sagoneru, katakan sesuatu. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kurang dari kontrol lebih besar dari bertarung denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Aku masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan denganku. Sekarang, saat aku bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat yang mengirim anak-anak mereka untuk menjadi muridku. Aku, satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Dengan kekuatan besar di pihakku, juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi aku dari keluarga Nehru, keluarga yang berkuasa di India. Jabatan kepala di Thunder Dojo sudah pasti milikku. Sago mengangkat kepalanya dengan lembut, memperlihatkan senyum merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng berikutnya, aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menerobos ke tingkat penjelajah bintang, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Pada awalnya, Sagoneru sangat bangga dan senang. Tetapi setelah mendengar banyak ucapan seperti itu, dia mulai kesal. Usiaku mirip dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saat itu tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kau adalah Sagoneru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia muda, Sagoneru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sagoneru menjawab. Sagoneru, ini aku, Atkin, aku menduga Luo Feng tidak mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin lebih baik segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sagoneru sangat terkejut hingga dia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagoneru gemetar. Mata Sagoneru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sagoneru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sagoneru, katakan sesuatu. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kurang dari kontrol lebih besar dari bertarung denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Aku masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan denganku. Sekarang, saat aku bersedia menerima murid,
banyak keluarga kuat yang mengirim anak-anak mereka untuk menjadi muridku. Aku, satu-satunya pembaca roh tingkat penjelajah bintang di bumi. Dengan kekuatan besar di pihakku, juga dengan bantuan kakak laki-laki Atkin, ditambah lagi aku dari keluarga Nehru, keluarga yang berkuasa di India. Jabatan kepala di Thunder Dojo sudah pasti milikku. Sago mengangkat kepalanya dengan lembut, memperlihatkan senyum merendahkan. Dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng berikutnya. Aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menerobos ke tingkat penjelajah bintang, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Pada awalnya, Sago Nehru sangat bangga dan senang. Tetapi setelah mendengar banyak ucapan seperti itu, dia mulai kesal. Usiaku mirip dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saat itu tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kau adalah Sago Nehru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia muda, Sago Nehru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku menduga Luo Feng tidak mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin lebih baik segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sago Nehru sangat terkejut hingga dia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru gemetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sago Nehru, katakan sesuatu. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kurang dari kontrol lebih besar dari ditambah lagi aku berasal dari keluarga Nehru, keluarga yang berkuasa di India. Jabatan kepala di Thunder Dojo sudah pasti milikku. Sago mengangkat kepalanya pelan, memperlihatkan senyum merendahkan. Dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng berikutnya. Aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata itu. Sejak ia menerobos ke tingkat Star Traveler, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana ia akan menjadi seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Pada awalnya, Sago Nehru sangat bangga dan senang, namun setelah mendengar banyak ucapan seperti itu, ia mulai merasa kesal. Usiaku sama dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saat itu tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kau adalah Sago Nehru. Nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia muda, Sago Nehru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin lebih baik segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sago Nehru sangat terkejut hingga dia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru gemetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sago Nehru, katakan sesuatu. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kurang dari kontrol lebih besar dari ditambah lagi aku berasal dari keluarga Nehru, keluarga yang berkuasa di India.
Jabatan kepala di Thunder Dojo sudah pasti milikku. Sago mengangkat kepalanya pelan, memperlihatkan senyum merendahkan. Dan orang-orang berani mengatakan aku adalah Luo Feng berikutnya. Aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata itu. Sejak ia menerobos ke tingkat Star Traveler, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana ia akan menjadi seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Pada awalnya, Sagoneru sangat bangga dan senang, namun setelah mendengar banyak ucapan seperti itu, ia mulai merasa kesal. Usiaku sama dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Petir. Ketika saat itu tiba, aku akan membuat orang lain berkata, Luo Feng, kau adalah Sagoneru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia muda, Sagoneru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sagoneru menjawab. Sagoneru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin lebih baik segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sagoneru sangat terkejut hingga dia langsung berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagoneru gemetar. Mata Sagoneru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sagoneru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sagoneru, katakan sesuatu. Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kontrol lebih besar dari Sagoneru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sagoneru menjawab. Sagoneru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kau harus berhati-hati, mungkin sebaiknya kau segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sagoneru sangat terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun, saat ia berdiri, ia menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu di belakangnya. Ia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagoneru gemetar. Mata Sagoneru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sagoneru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya ia merasa dirinya sendiri sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, ia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sagoneru, katakan sesuatu. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Kurang dari ilusion lebih besar dari kontrol lebih besar dari Sagoneru sangat puas dan sombong, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sagoneru menjawab. Sagoneru, ini aku, Atkin. Aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kau harus berhati-hati, mungkin sebaiknya kau segera meninggalkan rumahmu. Suara Atkin terpancar dari telepon. Sagoneru sangat terkejut hingga ia langsung berdiri tegak. Namun, saat ia berdiri, ia menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu di belakangnya. Ia mengenakan celana panjang tentara, atasan sederhana tanpa lengan. Pria itu berkulit kuning dan berambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sagoneru gemetar. Mata Sagoneru terbuka lebar. Penampakan ini, 99% dari seluruh dunia mengenalinya. Dia, wajah Sagoneru menjadi pucat. Ketakutan yang luar biasa. Sebelumnya ia merasa dirinya sendiri sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, ia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta karun yang tertinggal. Sagoneru, katakan sesuatu. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun?
Suara Atkin yang gugup terdengar. Dia sudah datang. Keringat mulai mengucur dari kening Sagoneru, menghadapi tatapan mata yang amat mematikan dari musuhnya, tatapan mata yang dingin menusuk yang membuat orang gemetar ketakutan, itu hanya seperti yang disiarkan dunia sebelumnya. Sama seperti tatapan mata yang membuat seluruh dunia ketakutan, yaitu tatapan binatang bertanduk emas. Sagoneru tersenyum, Tuan Luo Feng, Anda masih hidup, ini hanya. Ada cukup banyak sampah di dunia ini, tetapi seseorang bisa jatuh ke tingkat seperti itu. Tatapan mata Luo Feng dingin, tiba-tiba serangan mental, yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang, menembus kesadaran Sagoneru seperti jarum tajam, planet mini di dalamnya tertusuk seperti tahu, hancur. Gemuruh, mata Sagoneru terbuka lebar, dipenuhi rasa takut sebelum dia jatuh ke lantai. Melihat tubuh Sagoneru dari atas, tubuh Luo Feng menghilang dari pintu tepat setelahnya. Tinggi di langit, Luo Feng melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, menjadi seberkas cahaya dan menuju ke Amerika. Sejak lahir hingga sekarang, Luo Feng tidak pernah menjadi orang suci, atau pahlawan yang tak tertembus. Satu-satunya hal adalah, dia memiliki batasannya sendiri di dalam hatinya. Ada banyak sampah di dunia ini, tetapi Luo Feng tidak akan pernah menyerang mereka atau menghukum mereka semua. Bagaimanapun, di mana ada cahaya, di situ akan ada kegelapan. Namun, Atkin, Sagoneru, dan Yan Hai, ketiga kekuatan teratas ini telah melakukan satu hal yang benar-benar membuat Luo Feng marah, mengancam atau secara langsung merampok keluarga para pahlawan yang telah meninggal. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kalian semua mati dengan terhormat. Dan ketiga bajingan ini, benar-benar mengganggu kedamaian kalian. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Luo Feng mengarahkan pandangannya ke lautan ke arah Amerika, mengikuti sinyal pelacakan babata yang diperolehnya dari peretasan internet. Atkin saat ini berada di pangkalan Washington. Markas besar Washington, karena perbedaan waktu, saat ini sudah larut malam di sini. Sebuah mobil mewah berhenti di jalan. Dia sudah tiba. Sebuah suara terpancar dari telepon, mata Atkin membelalak dari dalam mobil. Tidak bagus. Luo Feng benar-benar tidak mati, dia benar-benar telah kembali. Dahi Atkin dipenuhi butiran keringat dingin, pada saat yang sama, sebuah pikiran dengan cepat terlintas di benaknya, tanpa diragukan lagi, Luo Feng telah membunuh Yan Hai terlebih dahulu, dia pasti akan membunuh Sagoneru sekarang, dan yang berikutnya mungkin adalah dirinya sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Luo Feng ini kejam, dan kekuatannya terlalu kuat. Atkin semakin khawatir semakin dia memikirkannya, dia sangat gugup hingga dahi dan punggungnya berkeringat seperti orang gila. Panik, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia akan berakhir mati. Bergegas ke rumah Luo Feng dan menyandera keluarganya. Tidak mungkin, mereka memiliki robot logam yang mampu menghentikanku. Juga, dari Amerika ke Cina, jaraknya terlalu jauh, kecepatanku tidak bisa menyamai Luo Feng, jadi aku pasti akan dicegat. Atkin memikirkan banyak kemungkinan solusi, dengan cepat menjatuhkannya satu demi satu. Aku terjebak dalam situasi tanpa harapan, terpojok. Bumi ini begitu besar, tetapi dengan kekuatan Luo Feng, aku tidak punya tempat untuk lari. Atkin menggertakkan giginya, aku hanya bisa melakukan ini. Ia segera meraih telepon genggamnya, dengan cepat menelepon, tolong bantu aku dengan cepat saat ini. Dengan kecepatan tertinggi kumpulkan semua media dan reporter penting di Washington, juga beritahu seluruh media dunia melalui aliansi SDM. Malam ini, tidak akan menjadi malam yang damai. Orang nomor satu di bumi, Ketua Aliansi SDM Atkin telah memulai perjuangannya untuk hidup. Di alun-alun terbesar di kota markas Washington, larut malam, kendaraan demi kendaraan orang media tiba, dengan suara siaran frekuensi tinggi mereka membangunkan masyarakat Amerika di sekitarnya. Melihat alun-alun itu semua menyala, dipenuhi dengan sejumlah besar kendaraan, pemandangan itu menarik banyak warga untuk berkumpul di sekitarnya. Ketua Aliansi SDM akan menyampaikan berita yang mengejutkan ke seluruh dunia. Pemandangan berikutnya pasti akan mengguncang bumi. Ya, tidak diragukan lagi, Ketua Aliansi SDM, orang terkuat di bumi saat ini. Dia akan secara resmi menyampaikan berita besar. Orang-orang media mulai membuat laporan masing-masing. Dan dengan layar besar di alun-alun,
rekaman Hong dan Dewa Petir saat itu bertarung dengan monster yang menelan muncul, juga adegan 6 pahlawan memasuki lautan bersama dengan penjelasan terperinci tentang 8 pahlawan. Mengapa layar menampilkan insiden 8 pahlawan? Mungkin pengumuman itu ada hubungannya dengan 8 pahlawan. Mungkin, dua sayuran Hong dan Dewa Petir telah terbangun. Pertama, rumah-rumah di sekitar yang dipenuhi warga menjadi kosong, dan mereka semua mendekati alun-alun. Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dimanapun Hari Alliance memiliki pengaruh, mereka memiliki kendali langsung atas liputan media. Dan hari ini, Atkin telah, dalam upaya terakhir, mengeluarkan uang ke media penyiaran lain, menyebabkan seluruh media dunia terfokus pada tempat ini. Di internet, banyak situs web memiliki pop-up, masih malam di Amerika. Namun, di Eropa, sudah pagi. Di Tiongkok dan India, saat itu adalah waktu terpanas dalam sehari. Liputan di televisi, siaran langsung internet, semua ini membuat seluruh dunia segera mengetahui kejadian tersebut. Ada apa? Apa? Berita besarnya, sebenarnya Ketua Hari Alliance yang membuat pengumuman secara pribadi. Seluruh dunia, melalui internet atau televisi mengetahuinya dengan segera, bahkan mereka yang sibuk dengan pekerjaan, atau yang sedang tidur semuanya diberitahu oleh teman-teman mereka. Jelas, itu berita besar yang akan diumumkan. Kota markas besar Washington, Plaza. Izinkan saya mengundang Ketua Hari Alliance kita, Atkin. Di bawah lampu sorot yang besar, banyak kamera media, mengenakan kemeja putih dengan setelan hitam, tampak sangat sopan. Atkin berjalan mendekat, aura seseorang yang mengendalikan alam semesta mengelilinginya. Ini membuat semua orang terdiam. Itu jelas makhluk yang melampaui level dewa perang, makhluk yang dikagumi orang biasa. Perhatian semuanya, untuk semua orang yang menonton siaran langsung ini, teman-temanku. Wajah Atkin memiliki ekspresi yang sulit dikendalikan. Hari ini, izinkan saya memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Dia, berbakat melebihi usianya, pembaca roh termuda yang melampaui dewa perang. Dia, pernah sendirian membunuh puluhan monster level kaisar, termasuk seorang kaisar agung. Dia, dalam pertempuran terakhir dengan binatang yang menelan, membunuh monster itu, menyelamatkan umat manusia dari malapetaka itu. Siapa dia? Atkin sangat emosional, pada saat yang sama di layar di belakangnya, yang awalnya menunjukkan ke-8 pahlawan menampilkan data Luo Feng. Prestasi Luo Feng di berbagai waktu, sejumlah besar gambar, kata-kata, dan rekaman muncul di layar. Ya, itu Luo Feng. Jenius terhebat di bumi kita, jenius yang paling terhormat. Suara Atkin penuh semangat. Sebelum siaran langsung televisi dan internet, banyak orang di seluruh dunia tampaknya menghidupkan kembali waktu lebih dari setahun yang lalu, waktu di mana mereka semua hidup dalam ketakutan, ketakutan bahwa akhir umat manusia telah tiba. Terhadap 8 pahlawan, di dalam hati mereka, ke-8 orang ini adalah penyelamat dunia. Dan di antara mereka, yang termuda dan orang yang memberikan pukulan mematikan, Luo Feng, dipuja dan dihormati lebih banyak orang. Saya mengagumi dan menghormatinya. Saya bersedih atas kehilangannya, saya dipenuhi dengan penyesalan atas kehilangannya. Umat manusia kehilangan seorang jenius hebat dari generasi ini. Atkin tiba-tiba berbicara secara misterius, namun, tidak seorang pun yang memperhatikan, dari awal hingga akhir, tidak seorang pun pernah menemukan tubuh Luo Feng. Para prajurit yang memasuki lautan setelah pertempuran hanya melihat tubuh binatang pemakan, tidak seorang pun pernah melihat mayat Luo Feng. Keheningan, semua orang di alun-alun terdiam, yang meletus setelahnya adalah kegembiraan murni, diskusi emosional dan bersemangat yang sulit untuk ditekan. Ya, tebakanmu tidak salah. Suara Atkin bergema keras, berita yang akan saya umumkan hari ini adalah, jenius paling terhormat di bumi Luo Feng, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Gemuruh, seluruh alun-alun meletus. Gemuruh, semua negara di seluruh dunia, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan televisi semuanya melompat. Bahkan mereka yang ada di depan komputer mereka. Pada saat ini, seluruh dunia telah meledak dengan gembira. Cina, ruang tamu lantai 1 rumah Luo Feng, di sampingnya ada tempat tidur bayi. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan pengasuhnya sedang menonton televisi. Jenius paling mulia di dunia, Luo Feng, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Dari televisi, suara ledakan emosional itu bersama dengan suara-suara perayaan dari alun-alun tampaknya hampir meledakkan televisi.
orang-orang di ruang tamu yang menahan napas tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan emosional. Cepat, beritahu Xin kecil untuk kembali. Hubungi Hua kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan bersemangat memutar nomor telepon genggam. Mereka, kedua anak di dalam dipan di samping mereka terdiam saat mereka menarik spray, menonton layar televisi dengan mata terbelalak, dada. Salah satu dari mereka menunjuk foto Luo Feng yang muncul di layar, membuat suara padanya. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang sedang tidur siang karena panas juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen begitu bersemangat hingga mulutnya ternganga lebar. Dojo of Limits, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang juga berada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejar setelah dia, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menonton adegan ini, 8 pahlawan itu legendaris dalam penyelamatan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak curiga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal yang biasa, tiba-tiba. Di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh alun-alun, termasuk Atkin menjadi sunyi, seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi, seluruh dunia menjadi sunyi, semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, tatapannya sedalam lautan. Dari tengah udara, dia turun perlahan, aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka. Suara yang menggelegar dan emosional itu bersama dengan suara-suara perayaan dari alun-alun tampaknya hampir meledakkan televisi. Orang-orang di ruang tamu yang menahan napas tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan emosional. Cepat, suruh Xin kecil untuk kembali. Hubungi Hua kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan bersemangat memutar nomor telepon genggam mereka. Kedua anak di dalam dipan di samping mereka terdiam saat mereka menarik spray, menonton layar televisi dengan mata terbelalak, dada. Salah satu dari mereka menunjuk foto Luo Feng yang muncul di layar, membuat suara padanya. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang sedang tidur siang karena panas juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen begitu bersemangat hingga mulutnya ternganga lebar. Dojo of Limits, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang juga berada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejarnya, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menonton adegan ini, 8 pahlawan itu legendaris dalam penyelamatan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun,
seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh plaza, termasuk Atkin, menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, tatapannya sedalam lautan. Dari tengah udara, dia turun perlahan, aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka. Suara yang menggelegar dan emosional itu bersama dengan suara-suara perayaan dari alun-alun tampaknya hampir meledakkan televisi. Orang-orang di ruang tamu yang menahan napas tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan emosional. Cepat, suruh Sin kecil untuk kembali. Hubungi Hua kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan bersemangat memutar nomor telepon genggam mereka. Kedua anak di dalam dipan di samping mereka terdiam saat mereka menarik spray, menonton layar televisi dengan mata terbelalak. Dada. Salah satu dari mereka menunjuk foto Luo Feng yang muncul di layar, membuat suara padanya. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang sedang tidur siang karena panas juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen begitu bersemangat hingga mulutnya ternganga lebar. Dojo of Limits, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang juga berada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejarnya, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menonton adegan ini, 8 pahlawan itu legendaris dalam penyelamatan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh plaza, termasuk Atkin, menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, tatapannya sedalam lautan. Dari tengah udara, dia turun perlahan, aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka. Kedua anak di dalam ranjang di samping mereka terdiam saat mereka menarik spray, menatap layar televisi dengan mata terbelalak. Dada. Salah satu dari mereka menunjuk foto Luo Feng yang muncul di layar, membuat suara berisik padanya. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang sedang tidur siang karena kepanasan juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen begitu gembira hingga mulutnya ternganga lebar. Dojo of Limits, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang juga berada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejarnya, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menyaksikan adegan ini, 8 pahlawan itu legendaris dalam menyelamatkan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan saat ini, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Hal ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itulah sebabnya, saya tidak dapat menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia adalah pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali.
di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh alun-alun, termasuk Atkin menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut pendek hitam, tatapannya sedalam lautan. Dari udara, ia turun perlahan, aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka. Kedua anak di dalam ranjang di samping mereka terdiam saat mereka menarik spray, menatap layar televisi dengan mata terbelalak. Dada. Salah satu dari mereka menunjuk foto Luo Feng yang muncul di layar, membuat suara berisik padanya. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang sedang tidur siang karena kepanasan juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen begitu gembira hingga mulutnya ternganga lebar. Dojo of Limits, guru Luo Feng sebelumnya, Jiang Fang juga berada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejarnya, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menyaksikan adegan ini, 8 pahlawan itu legendaris dalam menyelamatkan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan saat ini, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Hal ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itulah sebabnya, saya tidak dapat menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia adalah pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh alun-alun, termasuk Atkin menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut pendek hitam, tatapannya sedalam lautan. Dari udara, ia turun perlahan, aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka, mengangkat kepalanya untuk melihat layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menyaksikan adegan ini, ke-8 pahlawan itu legendaris dalam penyelamatan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahannya. Saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia adalah pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati ke-8 pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh plaza, termasuk Atkin, menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, tatapannya sedalam lautan. Dari tengah udara, dia turun perlahan,
aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka, mengangkat kepalanya untuk melihat layar lebar. Banyak orang di seluruh dunia menyaksikan adegan ini, kedelapan pahlawan itu legendaris dalam penyelamatan dunia sebelumnya. Media dan laporan setelahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan sekarang, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Hari Alliance, yang disiarkan ke seluruh dunia. Saya tahu berita ini sangat menggembirakan sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, saya tidak bisa menahannya, saya harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Dia adalah pahlawan yang sangat saya hormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional karena rasa hormatnya kepada para pahlawan dan yang satu itu telah kembali. Di televisi, komputer, layar di jalan-jalan, ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak menduga bahwa dia hanya berakting. Dari sudut pandang mereka, menghormati kedelapan pahlawan ini adalah hal yang normal. Tiba-tiba, di atas alun-alun, seberkas cahaya turun dengan cepat, berhenti dengan lembut. Seluruh plaza, termasuk Atkin, menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka menjadi sunyi. Seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut hitam pendek, tatapannya sedalam lautan. Dari tengah udara, dia turun perlahan. Aura tak berbentuk itu tampaknya merasuki bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka semua awak media di alun-alun, termasuk sejumlah besar warga biasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak ke arah siluet manusia yang turun dari atas. Benar, mereka tidak salah. Itu dia, pria yang berulang kali ditampilkan di televisi. Itu Luo Feng. Ribuan suara bergema, Luo Feng, itu Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng. Seluruh alun-alun telah bergemuruh. Ya Tuhan, Luo Feng dari 8 pahlawan, pria yang melampaui generasinya, mengumpulkan banyak penyembah, kejeniusan di zamannya masih hidup. Pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak warga yang menjadi sangat emosional, berbagai elit dan pemimpin negara semuanya terkejut, beberapa keluarga serakah, individu yang haus kekuasaan juga menjadi gila. Bagi seorang pejuang yang kuat seperti Luo Feng, tidak perlu pasukan, hanya satu orang saja yang akan menjadi tak terkalahkan. Saat itu, Hong dan Dewa Petir berada di peringkat di atas negara-negara. Setelah kehilangan 8 pahlawan, posisi 5 negara naik sedikit. Meskipun kekuatan Atkin lebih besar, namun kewibawaannya tidak seperti Hong atau Dewa Petir, yang memiliki kekuatan absolut yang tidak terbantahkan dan tidak tergoyahkan. Kakak, Luo Hua sangat emosional. Feng kecil, Feng kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan sedang menonton siluet saat dia muncul di layar, air mata mengalir di wajah mereka, sangat gembira. Di depan meja kantor, Su Xin sedang menonton siaran langsung dari komputernya, siluet yang hanya dia impikan untuk dipegang, muncul di layar, dia tidak bisa menahan kegembiraan, menggosok cincin baja, sangat gembira. Pada saat ini, Su Xin merasa seolah-olah dia telah naik ke surga. Seluruh warga dunia gempar, dan di dalam alun-alun kota markas Washington, Ketua Hari Alliance Atkin sangat gembira, Tuan Luo Feng, ketika saya mengetahui Anda masih hidup, saya sangat gembira, saya tidak sabar untuk membiarkan seluruh dunia mendengar beritanya. Namun, sekarang setelah saya melihat Anda dengan mata kepala saya sendiri, saya benar-benar emosional. Saya Atkin, membenci diri saya sendiri karena tidak melakukan apapun selama insiden binatang yang menelan. Dan sekarang, meskipun insiden itu telah berlalu, ancaman makhluk laut masih ada. Dan Hong dan Dewa Petir tidak ada di sekitar, tanpa pemimpin, seluruh prajurit dunia bagaikan pasir yang berserakan. Sekarang Tuan Luo Feng telah kembali, ini luar biasa. Saya harap Tuan Luo Feng dapat memimpin kita dan terus melindungi umat manusia dari makhluk laut. Saya bersedia mengikuti Tuan Luo Feng ke medan perang, untuk memperjuangkan umat manusia. Atkin menatap Luo Feng dengan sungguh-sungguh, suaranya terdengar melalui mikrofon, bergema di seluruh alun-alun, di setiap layar televisi, setiap layar komputer. Luo Feng menatap Atkin, diam-diam dia tertawa dingin, Atkin ini, jika dia berpikir untuk melarikan diri, dengan pelacakan babata melalui satelit dan kecepatannya sendiri, tidak ada tempat baginya untuk lari sama sekali. Dan sekarang,
dia benar-benar menciptakan pemandangan seperti itu, jelas dia ingin miliaran orang di bumi menyaksikan dan mengetahui betapa dia menghormati dan memuja Luo Feng. Mengatakan dia ingin mengikuti Luo Feng dan berjuang demi kemanusiaan. Tuan Luo Feng, Atkin mengendalikan energi di sekitarnya, memotong suara di sekitarnya dari luar penghalang, wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Saya akui, dalam keserakahan saya sebelumnya saya telah membuat kesalahan. Namun, saya mohon kepada Tuan Luo Feng untuk memberi saya kesempatan. Kristalmu, ya, roh alam yang diambil Sagon Nehru dari keluarga Anda, saya akan kembali. Saya hanya berharap, Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Sekarang setelah Anda kembali, bahkan jika diberi kesempatan, saya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Postur Atkin diturunkan, namun, jauh di dalam, dia berpikir, satu-satunya jalan keluar adalah berjuang mati-matian dalam menghadapi kematian. Dengan seluruh dunia menyaksikan, ratusan juta orang menonton, dengan laporan media, citra Luo Feng tidak dapat disangkal cemerlang, sempurna. Pahlawan rakyat, dan saya menunjukkan begitu banyak rasa hormat, memujanya, bagaimana dia bisa melakukan apapun terhadap saya. Jika dia menyerang saya, itu akan menghancurkan citranya yang sempurna. Menyerang saya, akan menimbulkan kecurigaan banyak orang terhadapnya. Atkin, Luo Feng berbicara. Tuan Luo Feng. Atkin membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang tinggi, bahkan tatapannya ke arah Luo Feng tampak dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan. Sebuah bilah pisau berubah menjadi seberkas cahaya, dalam jarak pendek, ia memotong dahi Atkin, bahkan kulit hitam yang muncul, set dewa hitam langsung teriris, langsung ke otaknya. Kesadaran dan jiwanya hancur, bilah pisau kembali dengan cepat melalui rute yang sama melalui luka. Kecepatannya sangat cepat, begitu cepatnya sehingga tidak seorang pun di tempat kejadian dapat melihatnya dengan jelas. Atkin membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah ia tidak percaya Luo Feng akan membunuhnya dalam situasi seperti itu. Gemuruh, seluruh tubuhnya ambruk di lantai, darah menetes keluar dari luka di dahinya. Dia terbunuh, dia meninggal. Kekacauan meletus di alun-alun, seluruh televisi dunia dan siaran internet telah menangkap semuanya, warga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia terkejut, siaran memutar ulang rekaman dan memperlambat adegan, sebagian besar televisi memiliki batas seberapa banyak mereka dapat memperlambatnya, 100 kali, mereka hampir tidak dapat melihat bayangan bilah pisau yang menembus kepala Gold Arthur dan dengan cepat kembali. Tuan Luo Feng, mengapa Anda membunuh Ketua Atkin? Para wartawan berkata setelah dengan cepat mengkonfirmasi pembunuhnya setelah menonton video yang diperlambat. Tuan Luo Feng, apakah itu Tuan Luo Feng? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan Tuan Luo Feng, siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh Ketua Atki? Plaza itu berantakan. Tuan Luo Feng, jelaskan mengapa Anda membunuhnya. Seorang reporter wanita pirang tampaknya tidak percaya bahwa pahlawan yang dipujanya mampu melakukan tindakan seperti itu. Tatapan dingin Luo Feng mengamati sekelilingnya. Aura rohnya yang tak berbentuk memberi tekanan pada semua orang, menyebabkan semua orang terdiam. Dia, Luo Feng menatap tubuh Atkin, adalah sampah dan pantas mati. Dia terbang ke langit, dengan cepat menghilang dari siaran. Sekelompok reporter tercengang, sebelum tersadar. Para pemirsa dan teman-teman di depan televisi Anda, Tuan Luo Feng tiba-tiba membunuh Ketua Hari Alliance, Atkin. Setelah itu, dia hanya berkata, dia sampah, dan dia pantas mati, tidak ada penjelasan terperinci. Mengenai spesifik situasinya, stasiun ini akan menyelidiki dan melaporkan. Seorang wanita cantik berambut pirang berkata ke arah kamera. Ya Tuhan, itu nyata, Anda tidak salah, Tuan Luo Feng baru saja membunuh Atkin. Dia hanya berkata, sampah, dia pantas mati. Meskipun tindakan Tuan Luo Feng itu kejam, namun, aku, Blackjack, adalah pendukung setia Tuan Luo Feng yang tidak pernah mati. Aku yakin, Atkin pasti telah melakukan beberapa tindakan yang sangat tercela. Rinciannya masih menjadi rahasia besar tetapi aku, Blackjack, pasti akan membocorkannya untuk semua orang. Sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun, televisi atau situs web mulai berdebat tentang rincian insiden itu. Luo Feng melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi di langit. Meneliti lautan yang tak berujung, senyum langka muncul di wajahnya. Kau masih punya mood untuk tersenyum. Luo Feng, kau baru saja membunuh Atkin, itu telah menghancurkan citramu yang sempurna.
Kau harus tahu, sebagai seorang pahlawan, seorang pria yang dikenal sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, di antara manusia di bumi, 100% dari semua diskusi di internet semuanya mendukungmu, mereka memujamu. Citramu benar-benar sempurna. Sekarang, itu semua hilang. Sayang sekali, kata Babata. Sempurna, aku tidak pernah sempurna. Luo Feng tersenyum acuh tak acuh, dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna. Siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya. Babata tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, penyitaan Luo Feng ini pasti dipengaruhi oleh binatang bertanduk emas, kebrutalan dan niat membunuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, aku menyukainya. Matahari Juni yang terik dan terik, tidak memiliki efek atau cara untuk mengurangi gairah pria. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, banyak warga telah berkumpul di sini. Kepala mereka semua terangkat saat mereka menunggu kemunculan Luo Feng. Bahkan masyarakat Mingyue semua bersemangat dan menunggu kembalinya Luo Feng. Mungkin di negara lain, ada orang yang curiga tentang pembunuhan Luo Feng terhadap Atkin. Namun, sebagai kebanggaan Tiongkok, Luo Feng tidak dapat disangkal dan jujur, hampir semua orang berdiri di sisinya. Luo Feng, seorang pemuda yang melihat melalui teropong berteriak. Seketika, warga yang tak terhitung jumlahnya yang telah memenuhi distrik itu, bahkan sampai ada yang berdiri di atas mobil, semuanya bersorak. Sebuah siluet dengan cepat terbang di atas, mendarat di sepetak rumput di distrik Mingyue. Luo Feng melirik ke arah distrik itu, tersenyum, sebelum langsung menuju ke rumahnya. Senyum ini menyebabkan banyak jamaah bersorak kegirangan. Di pintu rumahnya, ayahnya Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, istri Su Xin, adik laki-laki Luo Hua semuanya hadir, termasuk anak kembar yang sekarang sudah bisa berdiri. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah. Mata keluarganya semua basah dan berair. Panggil ayahmu. Su Xin memegang tangan kedua anak yang sangat mirip itu. Keduanya menoleh dan membuka mulut mereka, ayah, ayah, ayah. Luo Feng begitu gembira dan emosional hingga ia menangis. Sejak Luo Feng kembali pada bulan Juni, arus bawah yang penuh kekerasan di seluruh dunia tiba-tiba terhenti, keluarga-keluarga yang tamak tidak bergerak sedikit pun. Thunder Dojo dan Dojo of Limits kembali ke aktivitas semula, seluruh dunia tampak, untuk sesaat, sangat bersatu, tidak ada yang berani mengganggu kedamaian itu. Ini adalah pengaruh Luo Feng. Ketika Luo Feng kembali ke rumah, ia pertama-tama pergi untuk memberi penghormatan kepada 5 sahabat baik yang mengorbankan diri mereka. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Solokov. Kemudian, ia pergi ke markas Dojo of Limits, mengunjungi Hong dan Thunder God yang masih koma. Setelah itu, Luo Feng menyelenggarakan pernikahan dengan Su Xin. Semuanya damai, di bawah pengaruh kekuatan super Luo Feng ini, kedamaian menguasai seluruh dunia. Musim dingin tahun 2061. Ping-ping yang baik, ayo, makanlah sesuap lagi. Bagus, bagus. Luo Feng membawa mangkuk kecil, hendak menyuapi putranya yang lain. Hai kecil, kemarilah, bagus, benar, makanlah sesuap lagi. Jangan nakal, kakakmu sudah makan 3 suap. Kamu baru makan 1, kemarilah. Luo Feng menatap putranya dengan penuh kasih, membujuknya, menyuapi anak-anak. Di sofa di sampingnya, Su Xin sedang merajut sweter sendiri, tersenyum saat dia melihat ke atas. Luo Feng, suara Babata bergema di kesadarannya. Luo Feng, yang membawa mangkuk di tangannya terkejut, ada apa? Kapal naga hitam itu, kecuali beberapa fungsi bantuan, semuanya sudah siap. Meskipun masih belum bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta, tetapi, setidaknya bisa mencapai kecepatan di bawah cahaya, 100.000 km per detik. Kata Babata, di ruang penyimpananku sekarang, aku sedang memperbaiki sistem fungsi bantuan, tetapi kapal naga hitam itu sendiri sudah siap digunakan. Bukankah kamu bilang, logam yang dikumpulkan di bumi terlalu sedikit, tidak ada cara untuk terlibat dalam pelatihan binatang bertanduk emas. Terutama, Dewa Dunia, tidak ada cara untuk berlatih sama sekali. Dengan kapal Gunung Naga Hitam, meskipun belum mencapai kecepatan cahaya, dengan waktu 1 jam, ia dapat mencapai Mars. Anda benar-benar dapat sarapan di pagi hari, berangkat ke Mars, kembali di malam hari dan makan malam. Kata Babata dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu,
Luo Feng memberitahu keluarganya. Tahun 2061, tanggal 3 Desember pagi. Setelah keluarga sarapan bersama, Su Xin pergi ke kantornya. Luo Feng memberitahu keluarganya, "Ayah, Ibu, aku tidak akan sampai di sini sampai sore, aku akan kembali malam ini untuk makan malam." "Ping Ping, hai kecil, dengarkan kakek nenekmu di rumah." Dia membungkuk untuk mencium kedua putranya selamat tinggal, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di dalam halaman sebelum menghilang sama sekali. Tinggi di langit, Luo Feng terbang cepat di udara, melewati awan, terus-menerus menuju lebih tinggi, matahari di atas awan semakin menyilaukan. Dalam satu tarikan napas, dia terbang ke 8.000 meter di atas permukaan laut, mengambang di udara. "Babata, keluarkan kapal naga hitam." "Benar, pertama-tama mulai penyamaran, jangan sampai terdeteksi oleh satelit." Pikiran Luo Feng berbicara, "Tenang saja, kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, jika terdeteksi oleh bumi, itu yang akan kusebut lelucon besar." Kata Babata. Pada saat yang sama, di samping Luo Feng di atas langit, sebuah kapal berbentuk cakram hitam besar muncul, diameternya 100 meter, di sayapnya, seekor naga besar tercetak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Meskipun diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, dari dekat, itu tetap mengejutkan. Sebagai perbandingan, itu bahkan lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola sekolah menengah. Pintu kabin terbuka secara otomatis. Luo Feng terbang ke jalur laser, lalu gerbang bagian dalam juga terbuka. Di dalam ruang kendali kapal naga hitam, "Luo Feng, iblis Babata siap melayanimu." Sebuah suara yang jernih dan tajam terdengar, bergema di seluruh ruang kendali, dan di layar di atas papan kendali, gambar kepala Babata muncul. Luo Feng tertawa, "Ayo berangkat." "Baiklah." Babata tertawa, suara dengungan yang sangat lembut, di dalam kapal, bahkan untuk seseorang selevel Luo Feng, seseorang hanya bisa merasakan getaran yang sangat kecil. Ini jelas jauh lebih nyaman daripada mobil-mobil biasa di bumi. "Apakah saya perlu mengaktifkan simulator pemandangan?" Babata bertanya. "Itu dapat mensimulasikan dari 10% hingga 100%, tidak masalah." Simulator pemandangan. Luo Feng terkejut. Karena badan kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, seseorang tidak dapat melihat keluar dengan mata normal untuk melihat bagian luar, itulah sebabnya kami membutuhkan simulator pemandangan. Ini mirip dengan proyektor 3D bumi Anda, namun, jauh lebih detail dan kuat dari itu. Babata menjelaskan, "Aktifkan, 100%, kata Luo Feng langsung, "Sua." Seluruh papan kendali, kursi, dan lantai ruang kendali benar-benar lenyap, sekelilingnya menjadi seperti lapisan ozon yang kabur. Kapal naga hitam saat ini terbang di dalam lapisan ozon, ia akan segera, benar-benar meninggalkan bumi. "Ia telah pergi." Suara Babata bergema di seluruh lingkungan, dengan satu pandangan, Luo Feng dapat melihat ruang yang tak berujung, ruang yang luas. Luo Feng menoleh untuk melihat ke belakangnya. Sebuah planet biru langit yang besar muncul di hadapannya. Bumi. Luo Feng tidak dapat menahan napas. Itu sangat indah. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di seluruh internet atau televisi, ketika seseorang secara pribadi duduk di sebuah kapal yang meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan mengharukan itu meresap sampai ke jiwa seseorang. Planet biru langit itu semakin mengecil. Kapal naga hitam dan planet biru langit itu perlahan-lahan semakin menjauh satu sama lain. Bumi, matahari. Pandangan Luo Feng melayang ke belakang bumi. Jauh di sana, ada sebuah bintang yang tampak terbakar, matahari. Kapal itu telah mencapai 100.000 km per detik, saat ini sedang menstabilkan kecepatannya, menuju Mars. Suara Babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. "Oh, Babata, di sana." Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan, sebuah benda gas besar yang ditutupi oleh balok-balok es mengambang. Kapal naga hitam dengan mudah terbang melewatinya. "Itulah yang kalian penduduk bumi sebut komet," kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang, "Itu terlalu indah," seru Luo Feng. "Itu memang sangat indah, namun setelah cukup melihatnya, kalian juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik," kata Babata. "Simulasi 10%.
kata Luo Feng. Sua, bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupinya. Namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang, matahari, hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kendali, lampu, dan lain-lain yang ada di ruangan itu semuanya muncul kembali. Simulasi 100% ini, seperti seseorang benar-benar berada di luar angkasa. Jika aku tidak menggunakan energi rohku untuk memeriksa, tidak menggunakan tanganku untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang, rasanya seperti ruang kendali itu tidak ada. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya, simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja bagus, simulasi 100%, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu adalah kapal kelas A tingkat rendah, mampu melakukan simulasi 50% sudah sangat bagus. Kecuali jika seseorang secara pribadi memasang simulator pemandangan yang bagus, tetapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat boros untuk dibelanjakan. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan pemeringkatan kapal? Bahkan dengan ingatan yang diwariskan binatang bertanduk emas tidak ada hubungannya dengan manusia dan tingkatan kapal mereka. Tingkat A, dapat menangani Star Traveler. Tingkat B, dapat menangani level bintang. Kelas C, dapat menangani level semesta. Kelas E, dapat menangani penguasa sektor. Kelas F, dapat menangani makhluk abadi. Banyak item diurutkan dengan cara ini berdasarkan levelnya. Sama seperti meriam laser sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B. Selain itu, kapal Black Dragon Mountain X-81 ini adalah kapal kelas C5. Karena ini adalah kapal kelas C5, prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Juga, berbicara tentang kristal daya juga sama, diurutkan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, semakin tinggi kelas kristal daya, semakin langka dan mahal. Luo Feng mengangguk. Itu adalah sistem yang sangat sederhana, orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal daya, kapal, semuanya termasuk dalam level mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam yang dibutuhkan yang kuberikan padamu, apakah itu juga diurutkan? Luo Feng berkata ketika dia menyadarinya. Ya, daftar logam yang dibutuhkan binatang bertanduk emas, dapat dengan jelas diurutkan menjadi 5 kelas. Logam kelas A, cocok untuk binatang bertanduk emas tingkat penjelajah bintang. Kelas B, untuk tingkat bintang. Kelas E, untuk binatang bertanduk emas penguasa sektor. Kata Babata. Luo Feng mengangguk. Pertumbuhan binatang bertanduk emas, didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya, dan agar dunia internalnya tumbuh, ia harus menelan logam. Menelan logam, diurutkan menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa-sisa kapal, del, atau bahkan biji logam murni tingkat rendah, efisiensinya adalah yang terendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk binatang bertanduk emas, dari tingkat bintang ke tingkat alam semesta membutuhkan 100 tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Misalnya, saat ini Luo Feng adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang 3, maka ia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat alam semesta, ia harus menelan logam kelas C. Metode ini dapat menggandakan kecepatan evolusinya. Dari tingkat bintang 1 ke tingkat alam semesta 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah sejumlah besar biji logam yang sesuai. Ketiga, pengelompokan logam, seperti bagaimana manusia memakan berbagai jenis hidangan untuk mencerna berbagai vitamin dan nutrisi, itu logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda mungkin menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan dunia internal. Kecepatan evolusi dapat digandakan atau bahkan dipercepat hingga 10 kali atau lebih. Untuk binatang bertanduk emas tingkat bintang, pengelompokan logam yang paling optimal adalah 325 biji logam dengan kemurnian 100% kelas B. Juga, 325 biji logam murni ini harus tepat dalam porsinya. Dengan begitu, hanya dengan sekali telan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada apapun selain logam normal atau kasar,
bahkan apa yang kalian semua sebut emas hanyalah logam kelas A3. Bahkan apa yang kalian semua temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam kelas A6. Babata berkata, tidak ada logam kelas B sama sekali. Luo Feng mengangguk. Ini juga merupakan alasan binatang bertanduk emas menelan basah. Ketika pertama kali mencapai level bintang 1, ia tidak dapat menemukan logam kelas B, jadi ia memakan beberapa logam normal secara acak. Sisa-sisa kapal dan logam, kategori logam ini memiliki efisiensi terendah. Tidak ada bedanya dengan memakan logam normal, mungkin hanya volumenya yang sedikit lebih kecil. Evolusi binatang bertanduk emas, yang mengandalkan pengelompokan logam, adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam normal, seseorang masih bisa berlatih. Namun, kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari. Luo Feng sangat tidak berdaya, dari dua teknik rahasia binatang bertanduk emas yang telah dipilihnya untuk dilatih, kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari dan kurang dari ruang sama dengan, absolut sama dengan, lebih besar dari, kurang dari ruang sama dengan, lebih besar dari absolut bergantung pada sejumlah besar pelatihan dan pemahaman. Namun, persyaratan kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari jauh lebih menuntut, kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari, memungkinkan bentuk fisik binatang bertanduk emas untuk membesar atau mengecil. Itulah sebabnya, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa kelompok logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan kelompok yang kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karenanya mengubah struktur tubuh dan genetika binatang bertanduk emas. Hasilnya, ia dapat mengendalikan ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Dapat dikatakan, komponen utama untuk pelatihan kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari bergantung pada konsumsi kelompok logam, dan menelannya langsung ke dalam perut. Tidak menelan dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks untuk kurang dari dewa sama dengan, dunia sama dengan, lebih besar dari, bahkan lebih sulit, lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi binatang bertanduk emas. Luo Feng, kita hampir mencapai Mars, kapal akan mulai mengurangi kecepatannya. Suara Babata terdengar. Luo Feng melihat ke atas. Simulasi pemandangan berada pada 10%, yang memungkinkan Luo Feng melihat di kejauhan sebuah planet merah. Warnanya merah dengan nuansa kuning jeruk keprok, dari segi penampilan, tidak terlihat lebih baik dari bumi. Kapal itu dengan cepat menembus atmosfer Mars, jelas ozon Mars jauh lebih tipis daripada bumi. Babata, bersiaplah untuk membuka pintu kabin. Luo Feng segera berlari keluar dari kabin tingkat tengah kapal, sambil berlari, pelindung tanaman merambat kontak awan mulai melebar, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan hingga ke kepalanya, hanya memperlihatkan matanya. Kapal berbentuk cakram hitam itu perlahan turun, saat turun, pintu kabin terbuka. Siluet manusia terbang keluar, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah, sepasang mata dingin mengamati dari bawah. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luo Feng dapat segera merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari planet-planet mininya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars. Ini adalah, sambil mengamati di bawahnya, Luo Feng dapat segera melihat di antara bukit pasir dan dataran yang luas, berdiri tegak jauh di sana, yang tampak seperti bangunan besar yang rusak, piramida. 1 piramida, 2, 3.